Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pada pagi ini kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, segala amal adalah amal yang Engkau terima di sisimu. Wa shifaan min kulli da, dan kami mohonkan padamu ya Allah kesembuhan dan kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang makna dari bacaan solat, yaitu sudah masuk dalam bahasan apa kandungan ketika kita setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah, kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan, taruhlah kita baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, berikutnya ini adalah bacaan yang menjadi rukun di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi siapa saja yang di dalam solatnya tidak membaca Al-Fatihah. Jadi apa yang akan kita urai pada kesempatan ini menjadi bacaan yang paling pokok di dalam Al-Quran, karena bacaan ini adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang solat, kita sampaikan bahwa saat salat kita sedang menghadap Allah Ta'ala, maka momen di mana kita berdialog dengan Allah itu adalah ketika kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Maka marilah kita simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Jadi Nabi sampaikan bagaimana sebetulnya atau apa yang terjadi sebenarnya ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat. Di dalam hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah kepada kita, qasamtus salata baini wa baina abdi. Surat Al-Fatihah itu aku bagi antaraku dengan antara hambaku. Jadi dibagi oleh Allah. Dibagi dua, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Ini di antara keutamaan Al-Fatihah ini, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seorang hamba akan mengabulkan apa yang dia minta di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku ketika salat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi, maka Allah akan berkata, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kata kita, itu Allah membalasnya dengan mengatakan hambaku telah memujiku. Karena kita berucap di sini segala puja puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Kemudian kita sambung wa idza qala ar-rahmanir rahim. Lalu apabila kita sambung ayatnya dengan berucap Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah pun juga akan berkata, asna alayya abdi, hambaku semakin memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kita sambung ayatnya, kita ucapkan maliki yaumiddin, Allah kemudian berkata, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila kita lanjutkan kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan, Allah kemudian membalas hadza baini wa baina abdi
wali abdi ma sa'ala. Ini adalah di antaraku dan di antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Makanya para pemirsa, ayat setelah ini adalah bentuknya permintaan. Di ayat setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah doa kita? Kita katakan ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana ya Allah yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau marahi, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ternyata para pemirsa, apa yang kita baca di dalam salat, khususnya adalah bacaan surat Al-Fatihah, itu hakikatnya adalah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata momen dari doa, dari ayat yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu adalah doa yang mustajab. Mengapa? Karena seakan-akan kita sedang memang langsung sekali dalam keadaan berdialog itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu Allah sampaikan hambaku telah memujiku, maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah di antaraku dan di antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Lalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, inilah para pemirsa, sesungguhnya kandungan dari surah Al-Fatihah ini pun kalau kita lihat satu-satu, ini juga memiliki kandungan yang amat luar biasa. Tapi sebelum masuk dalam bagian itu, para ulama sebetulnya berbeda pendapat tentang apakah bismillah ini termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Mengapa demikian? Karena jelas dari hadis yang kita baca tadi, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ketika membagi antara Al-Fatihah menjadi dua, langsung disebutkan di sana alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebetulnya para ulama sepakat bahwa bismillah itu ada di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman, dan ketika surat itu ditulis ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Yang kata orang-orang bahwa yang pertama kali menuliskan bismillah itu adalah Nabi Sulaiman. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah bismillah ini termasuk ayat di dalam Al-Quran atau tidak. Sebagian ulama menyampaikan bismillah ini ayat di dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Hal ini sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surah. Nabi awalnya tidak tahu apa pembatas antara satu surat dengan surat lainnya. Jadi antara Al-Baqarah dan Ali Imran An-Nisa, begitu selanjutnya itu Nabi tidak tahu apa pembatasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian meskipun begitu, kalau seandainya ada yang mengucapkan atau yang berkata dari hadis tadi, Nabi jelas ya dari hadis qudsi tadi, langsung Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun begitu, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Inilah yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yang disampaikan pula oleh Nu'aim Al-Mujmiri. Ketika Nu'aim Al-Mujmiri ini salat di belakang Abu Hurairah. Ketika dia salat di belakang Abu Hurairah, ketika akan membaca Al-Fatihah, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah salat,
Abu Hurairah berkata kepada Nuaim ini, solat yang aku lakukan tadi itu adalah solat yang sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah kesimpulannya, ini adalah perbedaan pendapat yang sangat lapang sekali. Seandainya ada imam yang membaca bismillah secara jahar tidak mengapa, dibaca pun secara sir tidak menjadi persoalan. Nah, jadi kita akan lihat para pemirsa satu-satu kandungan makna dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah baik dalam keadaan gembira atau dalam keadaan susah. Apapun situasi dan kondisi keadaan yang kita dapatkan, kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilaksanakan dan dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi. Tengoklah yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkisah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahul amru yasurruhu, kalau seandainya datang berita gembira, datang hal-hal yang menggembirakan hati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, jadi ini bacaan yang harus juga kita ketahui. Kalau ada hal-hal yang menggembirakan hati kita, mungkin bagi pegawai misalnya setiap bulan masuk misalnya menggembirakan, maka baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Mungkin ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, senang hati, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Anak mungkin setelah sakit demam, kemudian disehatkan oleh Allah, yang awalnya agak murung-murung kemudian ceria-ceria, lari-lari, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, ini kalau bacaan yang dibaca oleh Nabi jika hal-hal itu adalah menggembirakan hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus sholihat, sempurnalah segala amal soleh. Jadi kalau gembira ini yang dibaca. Wa idza atahul amru yakrahuhu, tapi kata ibunda kita Aisyah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu yang tidak disenangi oleh beliau. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak menggembirakan hati Nabi, itu Nabi tetap memuji Allah, tapi bacaannya adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan apapun. Kita berjalan, mohon maaf, tiba-tiba ketika berjalan itu tersandung. Tersandung artinya kena kaki, atau mungkin tidak hati-hati misalnya terpelatuk dan semacamnya, maka bacalah alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kemudian kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala, dan puji-pujian itu bagi Allah dalam seluruh tahapan kehidupan. Apakah hidup di dunia ataupun hidup di akhirat, puja dan puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan wa huwallah, dan dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, lahul hamdu, bagi Allah segala puji, fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, walahul hukmu, milik Allah segala keputusan, wa ilahi turja'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Kemudian kita sampaikan berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa beda yang pengasih? Apa beda pula dengan yang penyayang? Apa itu yang pengasih? Apa pula yang dimaksud dengan yang penyayang? Apa beda kasih dan penyayang? Sesungguhnya ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman adalah kasih sayang secara umum. Jadi siapapun makhluk Allah dapat kasih sayang ini.
Di contohnya, kalau seandainya kita lihat non-muslim kaya-kaya, non-muslim misalnya banyaklah hartanya dan semacamnya, itu adalah bentuk ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara tentang ar-Rahim, itu adalah kasih sayang yang khusus. Dan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam konsep Ar-Rahman, Ar-Rahim, 10.000 yang disedekahkan oleh seorang muslim lebih besar di sisi Allah dibandingkan 100 juta yang disumbangkan oleh orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahimnya Allah, bahwa kasih sayang ini hanya khusus bagi hamba-hamba Allah yang muslim saja. Nah, adapun rahmat Allah amatlah luas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Yusuf 64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah yang paling penyayang di antara seluruh yang penyayang. Jadi kalau dikumpulkanlah yang penyayang-penyayang ini, Allah pula lebih penyayang. Bagaimana kasih sayang Allah? Tengoklah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini insya Allah pada kesempatan ini akan menjadi penutup kajian kita. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya di hadapan Nabi. Jadi berarti tidak saja zaman sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau bawa anak hilang anak. Ternyata dari zaman Nabi sudah begitu. Jadi dicari-carinya anak ini di hadapan Nabi SAW. Karena ramai ketika itu. Maka kemudian ketika dia mencari anak itu dan terus dia cari, akhirnya anak tersebut berhasil ditemukan oleh ibu ini. Setelah berhasil, didekapnya anak tersebut dengan begitu erat. Jadi seakan kemana, jangan lari-lari jo, kan kira. Dan penuh kasih sayang, seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi selama-lamanya. Memaafkan ibu tadi, ama tadi yo. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ketika hal itu, peristiwa itu nampak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan kehilangan anak, dicari-carinya anak tersebut. Ketika bertemu, ya betul disayang-sayangnya anak itu. Mungkin ibu ini merasa sudah kehilangan anak itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, aturauna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai sahabat-sahabatku, nah ibu itu yang sedang mendekap anaknya, kira-kira menurut kamu semua, kata Rasul, apakah ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke api? Nah, itu kata Nabi. Qulna la wahia taqdiru ala alla tatrahahu. Kata para sahabat, tidak akan Nabi, sama sekali tidak akan dilakukan oleh ibu tersebut jika dia memiliki kemampuan untuk tidak melemparkannya. Karena tidak mungkin itu terjadi Nabi. Tidak mungkin seorang ibu akan melakukan itu kepada anaknya. Maka Nabi SAW menyampaikan, fallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Maka Nabi SAW menyampaikan, maka sungguh Rabb kita Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, inilah makna dari Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalau kita tanya bagaimana sayangnya Allah kepada kita, Allah itu Arhamur Rahimin, Maha Penyayang dari orang-orang yang sayang. Bahkan kisah dari riwayat Bukhari Muslim tadi, Nabi sampaikan bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya, maka sungguh jauh pula sayangnya Allah kepada hambanya. Inilah
Para pemirsa dimanapun berada, kita sudah masuk dalam surat Al-Fatihah dan kita sudah bahas makna sampai Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan sambung. Kita tutup bahasan pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.